Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar tematik hari ini? Jika sudah siap, silahkan simak video berikut ya. Baik solih-solihah, ketemu lagi bersama Bu Bita hari ini di pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Pada saat kapan saja sih kata baku dan tidak baku ini digunakan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan beberapa kata dengan penulisan yang berbeda. Nah, ini menimbulkan pertanyaan tentang mana penulisan yang benar dan mana penulisan yang salah. Nah, penulisan kata yang benar atau kata baku itu adalah penulisan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata baku ini biasanya digunakan pada ragam atau lisan tulis ya dalam formal seperti surat, buku, dan proposal. Sebaliknya, kata tidak baku itu biasanya digunakan pada ragam tulis atau lisan non-formal seperti SMS, chatting WA, kemudian percakapan antar teman dalam kehidupan sehari-hari, saat di pasar, dan lain-lain. Jadi, untuk kata-kata baku itu biasanya dipakai dalam acara resmi ya nak ya, dalam acara formal kayak penulisan buku, penulisan surat, proposal, acara resmi negara di sekolah seperti itu. Kemudian untuk kata baku nih itu biasanya yaitu kita ngobrol sama teman, ngobrol sama tetangga, belanja di pasar. Kalau kita belanja di pasar nggak mungkin dong kita pakai bahasa baku. Misal seperti ini nih. Ibu, berapakah harga cabai 1 kilo? Apakah seperti itu? Kita cari jalan pintasnya dengan kalimat tidak baku. Bu, berapa cabai sekilo? Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini selain penulisan kosakata baku, kita juga akan belajar tentang penulisan kalimat yang baku. Nah, bagaimana ya caranya menulis kalimat baku? Nah, ada syarat-syaratnya dalam penulisan kalimat baku. Yang pertama adalah kata yang digunakan adalah kata baku. Yang kedua, susunan pola kalimat itu teratur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kemudian tidak ada pemborosan kata, dan yang terakhir adalah penggunaan kata pada tempatnya. Jadi susunannya juga harus benar seperti itu. Nah, berikut adalah contoh-contoh kata baku dan tidak baku berikut. Perhatikan adalah kata tidak baku. Sekarang kita ubah ke kata baku ya. Aktif, kata bakunya adalah aktif pakai F. Zaman, kata bakunya adalah zaman. Atlet itu kata bakunya adalah atlet. Nah, ekspor kata bakunya adalah ekspor. Karena kalau ekspor seperti ini dia bahasa Inggris ya. Lobang itu tidak baku, kata bakunya adalah lubang. Maaf atau maaf itu kata bakunya adalah maaf. Tidak ada tanda petik di atas. Kemudian kreatif itu kata bakunya adalah kreatif menggunakan huruf F. Kemudian kamera itu kata bakunya adalah kamera. Karena kalau kamera ini adalah bahasa Inggris. Hutang itu kata bakunya adalah hutang. Nah, ini adalah contoh-contoh kata baku. Ya, anak-anak boleh sambil cari di kamus bahasa Indonesia kata baku yang tepat itu seperti apa. Nah, untuk tugas pertama adalah anak-anak silakan cari mana kata yang baku dan tidak baku. Silakan dibuka bukunya halaman 101. Di situ ada soalnya. Di bagian ayo aplikasikan, kemudian anak-anak tulis jawabannya atau tulis kata bakunya pada bagian ayo eksplorasi. Misal nih, abjad atau abjad. Jadi yang benar yang mana? Pilih salah satu. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Silakan dikerjakan di buku tematiknya. Kita akan lanjut ke kalimat baku. Nah, sekarang coba kita cermati teks berikut. Teknologi fotografi. Bagi orang yang mengalami kelainan pada mata, kacamata adalah benda yang sangat penting.
Bayangin coba, kalau nggak ada kacamata, mereka nggak bisa melihat dengan jelas. Kasihan mereka, pasti akan kesulitan kalau mau baca. Di manakah tempat yang tepat untuk membeli kacamata? Di apotik apa di optik? Zaman dulu sebelum ada kacamata bagaimana ya? Siapa sih sebenarnya orang yang berperan dalam menemukan kacamata? Kacamata adalah salah satu dari alat optik. Alat optik merupakan alat yang terdiri dari lensa atau cermin. Ada beberapa jenis alat optik seperti kacamata, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Kamera juga merupakan alat optik. Dalam teknologi kamera juga terdapat kerancuan sejarah di mana bangsa barat menyebut bahwa teknologi kamera pertama kali dirintis oleh Kepler yang diklaim menemukan kamera obskura di tahun 1611 Masehi. Padahal di akhir abad ke-10 Masehi, Ibnu Al-Haytham yang menemukan kamera obskura tersebut untuk mempelajari fenomena gerhana matahari. Kamera ini bekerja dalam prinsip pencitraan sederhana. Al-Haytham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan pergerakan matahari bisa diproyeksikan melalui permukaan datar. Hasil penelitian ini kemudian ditulis Al-Haytham dalam kitab Al-Manazir atau buku optik yang disinyalir dibaca oleh Joseph Kepler dan kemudian dikembangkan dalam memperbesar proyeksi gambar memanfaatkan lensa negatif di belakang lensa positif. Coba setelah anak-anak membaca teks ini, apakah sudah benar penulisannya? Apakah sudah termasuk kalimat baku di situ? Nah, ternyata banyak sekali ya kata baku yang tidak sesuai. Banyak menggunakan kata tidak baku, juga kalimat tidak baku. Susunannya masih berantakan. Nah, tugas anak-anak adalah yang pertama, ya nomor 1, temukan kata tidak baku pada teks tersebut, kemudian tuliskan kata bakunya. Ya, di situ ada 5 tabel. Di sini akan kasih contoh. Ibu telah menemukan kata tidak baku yaitu teknologi. Nah, Ibu jawab kata bakunya adalah teknologi. Sekarang untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan anak-anak cari sendiri mana yang merupakan kata tidak baku, kemudian diubah menjadi kata baku. Banyak sekali ya di teks tersebut. Kalau anak-anak jeli dan teliti, insya Allah bisa menjawabnya. Kemudian yang nomor 2 adalah temukan kalimat tidak baku pada teks tersebut, kemudian tuliskan kalimat bakunya. Ya, jadi ada 5 juga di situ. Ibu akan kasih contoh ya. Di sini ada kalimat tidak baku yang Ibu temukan. Bayangin coba, kalau nggak ada kacamata, mereka nggak bisa melihat dengan jelas. Ya, itu ada susunannya juga kurang tepat. Kemudian ada beberapa kata yang tidak baku seperti enggak, terus apalagi kalau enggak, ya enggak itu termasuk kata tidak baku. Kata bakunya adalah tidak. Sekarang Ibu akan ubah ke kalimat baku yaitu coba bayangkan jika tidak ada kacamata, mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah contohnya. Nah, masih ada banyak lagi contoh kalimat yang tidak baku. Anak-anak silahkan dikerjakan. Isi nomor 2, 3, 4, dan 5. Anak-anak tahu kan perbedaan kata dengan kalimat? Ya, kalau kalimat itu adalah beberapa susunan kata. Jadi kalimat itu susunannya lebih panjang, sedangkan kata itu hanya satu satuan. Seperti coba itu adalah kata, positif itu kata. Silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan anak-anak dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan tugasnya. Ya nak ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan.